Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Siapa teman-teman kalian yang hari ini tidak masuk? Masuk semua ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak dipersilakan berdiri dan mengambil sikap sempurna. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku. Terima kasih anak-anak. Anak-anak dipersilakan duduk kembali. Nah, pada pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tema 4. Yaitu sehat itu penting pada subtema pertama, peredaran darahku sehat, pada pembelajaran yang pertama. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dengan mengamati gambar peredaran darah, peserta didik dapat menjelaskan fungsi-fungsi dari organ-organ peredaran darah dengan rinci. Yang kedua, dengan kegiatan berkreasi menggambar, peserta didik dapat menggambarkan sistem peredaran darah pada manusia. Dan yang ketiga, melalui mencari tahu, peserta didik dapat menyebutkan ciri-ciri pada pantun. Dan yang terakhir, melalui kegiatan mencari tahu, peserta didik dapat membuat sebuah pantun berdasarkan tema yang sudah ditentukan. Sekarang, Ibu mau minta bantuan salah satu dari anak-anak semua untuk membacakan pantun yang ada pada buku siswa. Silahkan, siapa yang mau membacakan pantun? Iya, Vera, silahkan dibacakan pantunnya agar teman-teman yang lain dapat mendengarkan. Terima kasih Vera sudah membantu Ibu. Anak-anak, apa isi pantun yang sudah dibacakan Vera tadi? Iya, betul. Jadi, kita harus selalu menjaga diri karena kesehatan itu penting. Apalagi di masa yang banyak virus seperti sekarang. Kita harus lebih menjaga diri kita. Sekarang, Ibu ada gambar sistem peredaran darah manusia. Silahkan diperhatikan baik-baik ya. Mengalirnya darah di seluruh tubuh disebut dengan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu mengalirnya darah dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Lalu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu darah yang mengandung oksigen lebih banyak akan dialirkan menuju ke jantung kembali melalui vena pulmonalis di serambi kiri. Lalu untuk peredaran darah besar, mengalirnya darah yang banyak mengandung O2 atau oksigen dari bilik kiri jantung menuju ke seluruh tubuh tanpa melewati paru-paru, tetapi melalui aorta. Lalu terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Darah yang mengandung banyak karbon dioksida akan dialirkan kembali menuju ke paru-paru melalui vena ke serambi kanan. Setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari Ibu tadi, sekarang coba anak-anak untuk menuliskan informasi yang sudah kalian dapatkan dari penjelasan Ibu tadi mengenai organ-organ sistem peredaran darah. Silahkan ditulis pada buku kalian ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Baik, sekarang kita akan membahas mengenai organ-organ sistem peredaran darah pada manusia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai jantung. Jantung adalah organ tubuh yang berfungsi untuk memompa darah. Dalam memompa darah, jantung melakukan relaksasi dan kontraksi, sehingga jantung dapat berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung berada pada dada sebelah kiri, dan ukuran jantung adalah sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibagi menjadi 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara jantung bagian kanan dan bagian kiri, terdapat sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung ini berfungsi agar darah yang mengandung karbon dioksida dan darah yang mengandung oksigen tidak bercampur.
Lalu, relaksasi dan kontraksi menyebabkan denyut jantung atau denyut nadi. Jadi, saat jantung memompa darah menuju pembuluh darah, terjadi denyut jantung atau denyut nadi tersebut. Sehingga, anak-anak semua dapat mengetahui denyut jantung dari denyut nadi. Sekarang, anak-anak bisa mencoba untuk menghitung denyut nadi kalian dengan cara menekankan 3 jari kalian pada pergelangan tangan dan rasakan denyut nadi yang di sana. Setelah itu, hitung denyut nadi selama 15 detik. Setelah kalian menemukan jumlahnya, kalian kalikan 3 denyut nadi kalian. Bagaimana anak-anak? Berapa jumlah denyut nadi kalian? Ya, jadi jumlah denyut nadi kalian itu normal ya, karena jumlah denyut nadi normal berkisar antara 60 sampai 80 kali. Sekarang kita akan membahas mengenai pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran yang tempat mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri. Arteri ini mengalirkan darah yang mengandung oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Dan arteri yang terbesar disebut dengan aorta. Lalu pembuluh balik disebut juga dengan vena. Pembuluh balik ini mengalirkan darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh menuju ke jantung. Anak-anak mengetahui bahwa pembuluh darah terdiri dari 2 jenis, yaitu pembuluh darah balik dan pembuluh darah nadi. Sekarang anak-anak silahkan menuliskan perbedaan dari pembuluh balik dan pembuluh nadi pada tabel yang ada pada buku. Setelah itu, hasil pekerjaan kalian silahkan dikumpulkan melalui platform WhatsApp group. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai paru-paru. Paru-paru juga memiliki peran yang penting dalam sistem peredaran darah manusia. Paru-paru berfungsi untuk menyuplai oksigen ke darah yang akan dialirkan ke seluruh tubuh. Anak-anak telah mempelajari tentang sistem peredaran darah manusia. Sekarang, coba pahami lagi materi yang telah Ibu sampaikan tadi, lalu gambarkan sistem peredaran darah manusia dan beri keterangan di gambarnya. Setelah itu, anak-anak juga diminta untuk menuliskan cara kerja dari sistem peredaran darah. Sekarang kita akan mempelajari tentang pantun. Di sini apakah ada yang mengetahui apa itu pantun? Ya, silahkan. Ya, betul. Jadi, pantun adalah suatu karya sastra yang bersajak dan terikat oleh aturan. Ada yang bisa menyebutkan ciri-ciri pantun? Ya, betul. Jadi, ciri-ciri pantun adalah pantun bersajak ABAB. Lalu, dalam setiap barisnya, pantun terdiri atas 8-12 suku kata. Lalu pada baris pertama dan baris kedua, pantun disebut dengan sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Pantun memiliki banyak jenisnya, misalnya pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekarang, anak-anak diminta untuk mencari informasi mengenai pantun. Lalu tuliskan apa itu pantun beserta dengan ciri-cirinya. Apakah anak-anak sudah selesai? Baik, sekarang Ibu meminta kalian untuk membuat 2 buah pantun yang bertema kesehatan. Pantunnya bebas sesuai dengan kreasi kalian. Hasil pekerjaan kalian silahkan dikirimkan melalui WhatsApp group setelah pembelajaran selesai. Sekarang kita akan membuat kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Iya, silahkan. Iya, betul. Jadi, hari ini kita mempelajari tentang sistem peredaran darah dan juga tentang pantun. Sistem peredaran darah ada 3 organ yang berperan di dalamnya. Yang pertama adalah jantung, pembuluh darah, dan juga paru-paru. Lalu kita juga mempelajari tentang pantun. Pantun memiliki ciri-ciri bersajak ABAB, memiliki suku kata 8-12 suku kata dalam setiap barisnya. Barisan pertama dan baris kedua disebut sampiran,
Baris ketiga dan baris keempat disebut dengan isi. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya mengenai materi pada hari ini? Ya, baiklah jika tidak ada pertanyaan. Lalu, sekarang Ibu sudah membagikan link Google Form untuk penilaian evaluasi pada pembelajaran hari ini melalui WhatsApp Group. Anak-anak silahkan mengerjakan soal evaluasi tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan dan mudah untuk dipahami? Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan mudah oleh anak-anak dan juga menyenangkan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang terlebih dahulu. Jadi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran, supaya pembelajaran kita pada hari ini dapat kita pahami lebih baik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Kita lanjutkan materi selanjutnya pada pembelajaran besok hari. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya.